handphone tuh sebenarnya ya kayak PC, kayak laptop ya, tapi dikecilin ya. Jadi bisa bilang Skalanya komputer cuman kan ya? kecil. Iya, Komputer kan dalam bentuk kecil. benar, karena prinsipnya adalah compute itu ya ya mesin ya, mau handphone, mau jam tangan, smartwatch ya, mau itu laptop, mau server komputer yang besar, itu namanya komputer. Semuanya Iya. komputer. Jadi face recognition sama fingerprint itu cuma buat melindungi agar mobile kita nggak dilihat sama istri kita dong, kalau gitu dong. Iya, tepatnya. Cukup segitu aja yang gue ya. Cukup segitu aja. Nah, social engineering plus malware itu adalah kombinasi yang sempurna untuk penduduk Indonesia. Oh ya, Iya. kenapa tuh penduduk Indonesia itu? Selamat datang di podcast Net Public, Let's Talk IT. Tahun 2024 diperkirakan ada 194 juta mobile phone, smartphone, atau sekarang dipanggilnya HP. HP sama anak-anak Gen Z. Penggunanya ya, karena yang aktif, ponsel yang aktif ada 394 juta, kira-kira. Pak Jokowi sempat menyebut segitu. Sedangkan penduduk Indonesia sendiri ada 280 juta. Jadi ada kemungkinan adalah satu orang punya banyak HP. Tapi gitu, masalahnya adalah mereka sering meremehkan tentang keamanan dari perangkat yang sering mereka pakai. Padahal di situ ada berbagai macam aplikasi yang tidak hanya digunakan untuk personal, tapi juga untuk keuangan, bisnis, dan segala macamnya. Ini ada teman gue nih di sini nih, expert ahli pakar mengenai permobilan, Thank you, Bang. termasuk internet banking, gitu ya. Perkenalkan diri dulu. Oke, halo semuanya. Nama gue Omega Purnomo, Head of Internet and Mobile Banking Application di Multipolar Technology. Nggak bisa dipungkiri ya, mobile phone, smartphone, atau HP itu udah nggak bisa dipisahin lah dari kita sekarang ini. Betul, Bang. Termasuk isi-isinya ya gitu ya. Ada foto selingkuhan, gitu ya. Buat kerja gitu ya. Atau istri ya, istri kedua, ketiga. Oh iya, iya. Itu dulu ya. Gitu Oh. ya. Ada juga mobile banking Ya. gitu ya. Artinya semua kehidupan kita itu ada di situ. Tapi lagi-lagi banyak orang yang lalai untuk mengamankan hal yang justru mempengaruhi hidup mereka sendiri, yaitu HP mereka sendiri. Kita urut dulu deh. Oke. Di Bang Omega sendiri, aplikasi di HP-nya ada apa aja? Selain foto istri kedua, ketiga, dan keempatnya. Oke, yang pasti ya sosial media pasti. Oke. Ya, siapa sih yang nggak bisa hidup dari sosial Instagram, media? TikTok. Instagram, Twitter, nggak main TikTok sih. Oke. Ya, kebetulan. Kemudian yang kedua, yang paling penting ya adalah mobile banking ya. Terus sekarang gimana kalau kita nggak punya QRIS ya? Sekarang semua bayarnya pakai QRIS ya. Bayar mau mulai dari bayar pakaian, tas branded ya, dari laptop atau sampai beli cireng pun pakai QRIS. Beli ke jalan pun pakai QRIS ya. Ya, Itu yang bikin betul. Donald Trump sampai teriak-teriak tuh kemarin. Pinjol ada? Pinjol sekarang tidak ada. Pernah nyoba ya? Sama lah sama gue juga. Pay later gitu juga ada. Itu kan itu salah satu aplikasi keuangan yang harus kita perhatikan. Betul. Soal itu kan. Betul. Jangan sampai ada yang ngaku-ngaku kita juga nantinya tahu-tahu, lu pinjam duit sekian di pinjol ini gitu. Gue nggak pernah pakai soalnya kok. Tiba-tiba muncul tagihan gue sekian gitu ya. Tapi kita juga harus akui bahwa banyak dokumen-dokumen bisnis kan di situ kan. Dalam keseharian aja deh. Lebih sering pegang komputer, lebih sering pegang HP dibandingin. Jujur aja lah ya. Jujur aja. Jujur aja ya. Ya pasti handphone lah ya. Soalnya enak, bisa dibawa kemana-mana ya. Mau di kamar, mau di keluar, lagi makan ya. Sekarang lagi makan lihat HP gitu. Iya. Kan nggak mungkin lagi makan lihat laptopnya, nggak mungkin ya. Ya cuma laptop paling yang urusan kerjaan aja gitu. Artinya kalau lagi kerja, termasuk lagi pakai Zoom, Microsoft Teams, Webex gitu, HP kalau lagi di luar kan? Kalau lagi di luar HP ya. Iya. Kalau lagi di jalan, lagi
misalkan lagi nyetir gitu, ya itu lebih praktis. Termasuk aplikasi cloud, dokumen Hmm, sharing, ya, ada di HP juga kan? semua ada di HP. Berarti bisnis ada di situ juga kan? Sebagian ada di situ. Berarti kita memang nggak bisa memungkiri lagi bahwa banyak dokumen penting di dalam situ kan? Ya, Yang harus dilindungi. ya Betul ya? harusnya. Ya. Oke. Sekarang juga HP makin mempercanggih dirinya, ada face recognition, Hmm, ada fingerprint gitu ya. Cukup itu nggak? Oke. Sebenarnya ya kalau handphone ya itu punya beberapa komponen ya. Hmm, Ya. Face recognition, kemudian fingerprint, ya itu merupakan basic requirement yang harus dipunyai mestinya Bang. Ya. Itu cukup atau tidak? Nah, ini yang jadi masalah. Ya. Karena tidak semua handphone ya ini bisa dikontrol ya. Abang misalkan saya nih ya gue. sebagai Lu bertongkrong ngomong gue kenapa sekarang jadi saya? Sok-sok gara-gara podcast aja. ya gue ya. Ya. Oke, gue punya eh, mobile banking lah misalnya nih. Iya. Ya. Itu bisa aja mau di handphone gue ya, di HP gue itu bisa aja disisipin malware, bisa disisipin virus ya, yang kita nggak pernah ngerti ya. Hmm. Dan itu nggak ada hubungannya tadi sama fingerprint, sama face recognition ya. Asalkan bisa disisipin ya, kemudian dipelajarin, kemudian di remote, apalagi yang Ya. paling parah gitu ya, Ya. udahlah bahaya. Oke. Ya, apalagi kalau punya mobile banking, aplikasi yang finansial, pay later dan lain sebagainya. Jadi face recognition sama fingerprint itu cuma buat melindungi agar mobile kita nggak dilihat sama istri kita dong, kalau gitu dong. Iya, tepatnya. Cukup segitu aja yang gue ya. Cukup segitu aja. Kecuali istri kita punya kemampuan untuk meretas si mobile phone itu ya. Betul. Kalau ngomongin tentang ancaman-ancaman di mobile phone ya, mirip nggak sih sama yang di komputer dan jaringan dan sistem Nah, dari perusahaan-perusahaan besar? ya, secara konsep itu handphone tuh sebenarnya ya kayak PC, kayak laptop ya, tapi dikecilin ya. Jadi bisa bilang Skalanya komputer cuma kan ya? kecil. Iya, Komputer dalam bentuk kecil. benar, karena prinsipnya adalah compute itu ya ya mesin ya, mau handphone, mau jam tangan, smartwatch ya, mau itu laptop, mau server komputer yang besar itu namanya komputer, semuanya Iya. komputer ya. Nah, prinsipnya sama, ada 3 bagian ya. Yang pertama adalah si handphone-nya itu sendiri atau mau laptop, mau Tablet. tablet dan lain sebagainya lah. Kemudian si provider ya, ini Provider itu telekomunikasi atau penyedia aplikasi? penyedia aplikasi Oke. ya. Misalkan nih, Abang, eee, pakai Twitter gitu ya, Ya. ngirim X lah. Anak sekarang oh ngomongnya X iya, kan ganti. kelihatan generasinya. Generasi sebelum beli Elon Musk ini. Ya pakai X ya. Nah, eee, ketika posting data ya, itu ada 3 bagian. Dari si aplikasi itu X-nya itu sendiri, dari server X-nya sendiri, kemudian ada jaringan di tengah, Hmm. ya. Mau itu handphone, mau itu tablet, mau itu komputer, sama semua. Ya. 3 bagian, device, data, sama server. Nah, ketiganya ini ya rentan, ya. Ketiganya ini rentan, tetapi ya yang bisa dikontrol oleh si provider atau penyedia data atau penyedia solusi ya, itu di sisi server sama di sisi data. Mereka bisa kontrol ya. Aku mau nambahin perangkat security. Nah, aku mau nambahin keamanan di sisi datanya. Itu mereka bisa kontrol. Tetapi kalau yang di device mereka nggak bisa kontrol. Nah, HP Abang dikontrol sama Sama istri. oh ya. Ya nggak dikontrol sama pemerintah juga kan ya, yang pasti ya ya itu sih ya. Jadi HP kita ini kita bebas nih mau diapain ya, mau diutak-atik, mau dioprek ya itu terserah dari kita ya, nggak ada yang ngontrol kita. Nah itu yang jadi kerentanan ya. Kalau ada kerentanan di situ, artinya ada celah yang bisa dimasuki oleh para peretas Hmm. untuk Kita ngomongin hacker aja lah ya. hacker ya? Iya, kalau Oke. peretas terlalu Lalu bahasa formal Indonesia. ya. Jadi
sekarang yang lagi tren ya, Hmm, ancamannya seperti apa? Terutama untuk yang di mobile phone ya. oke. Kalau di mobile phone ya, yang pasti yang paling utama dan yang paling penting itu adalah aplikasi yang terkait finansial. Karena apa? Karena bisa menimbulkan kerugian. Yang paling Soalnya dampak urusannya duit soalnya. ya urusannya duit ya, apalagi mau itu duit kehilangan, 1.000.000, 5.000.000, 500.000, 10.000 bakal jadi masalah Iya. gitu ya, karena urusannya sama duit ya. Nah, aplikasi finansial itu yang paling penting dan yang paling, harus kita proteksi ya. Termasuk pinjol sama paylater. Pinjol paylater iya, karena apa? Karena bisa saja seperti ini, eee, ada hacker ini ya, yang pura-pura ngeregistrasiin pakai, KTP-nya Abang ya. Abang yakin nggak KTP-nya Abang datanya Nggak nggak yakin gua. Terus terang gua nggak yakin gua. Emang ada yang yakin? Ada yang yakin nggak? KTP-nya nggak ada yang tahu gitu. Tuh, nggak ada yang saya yakin. aja, ini cerita aja nih Bang ya, gue ya, gue nyoba ini, untuk dapetin data KTP, cuma pakai googling ya, dapat gitu. Dari situs kejaksaan, dari mana, itu dapat semua gitu. Nggak pakai ilmu Nggak ada apa-apaan. kayak ilmunya paling cetek ya, itu Ah, namanya, ya kiddie scripting ya. ah. Artinya ya script untuk anak-anak lah, untuk levelnya bocah-bocah gitu, itu bisa dapat ya. Apalagi kalau hacker yang benar-benar yang profesional ya, Iya. ya pasti semua dapat ya. Apalagi beli di pasar, gelap, di dark web, itu mesti dapat semua, Oke. ya. Jadi posisi sekarang kita ini udah nggak percaya nih sama data kita tuh benar-benar terlindungi ya. Hmm. Nah, caranya ya tadi, bagaimana supaya kita bisa memproteksi aplikasi kita dengan aman, bertransaksi finansial dengan aman. Nah, mereka hacker-hacker itu masuknya dari celah mana ya? Banyak banget, ya. Kalau security ya, kita ngomongin security Bang, itu besar ruang lingkupnya ya, Yang paling ini deh, yang lagi yang paling trending lah ya. dan banyak orang tertipu sekarang ini lah Oh, gitu loh. ya, ada yang namanya aplikasi M-Pajak, ya, ada yang pernah dikirimin di WA nggak Bang, aplikasi M-Pajak atau aplikasi, kurir ya, atau undangan pernikahan Iya. ya, tapi belakangnya APK gitu. Oke, Nah, ya. itu kalau orang nggak tahu, kan dikirimin nih, kalau misalkan undangan pernikahan, kita kan curiga ya, ini siapa sih yang Hmm. nikah gitu ya, pengen tahu nih ya, Hmm. diklik aja itu, okein. Ternyata itu sebenarnya adalah remote. Ya, malware yang bisa nge-remote HP Abang. Malware itu kayak software, Ya, sama kayak aplikasi gitu ya. Masuk ke betul. dalam mobile phone gitu. Ya, malware itu kepanjangannya dari malicious-ware ya. Hmm. Ya, itu bener malicious software itu dia ya kayak aplikasi gitu, tetapi sifatnya jahat ya. Ya. Dia bisa nge-remote, bisa ngerekam apa yang kita inputin, kerekam semua gitu ya. Apa yang lagi kita lakuin, lagi buka-buka foto atau lagi transaksi m-banking ya, Hmm. itu kebuka semua. Nah, plus kalau di Indonesia ditambah dengan social engineering, Bang. Ya. Nah, social engineering plus malware itu adalah kombinasi yang sempurna untuk penduduk Indonesia. Oh ya. Ya, Kenapa tuh penduduk Indonesia tuh nah suka karena ketipu yang seperti itu? ya, karena kita terlalu ramah. Nah, Oke. terlalu ramah, terlalu gampang Oh, gua percaya rasa ada sama satu lagi, orang ya. kepo itu kan. Nah, kepo juga salah satunya gitu. Iya, iya, sama Kem FOMO ya ada lagi ya. ya, banyak ya. Kemudian setelah kita nginstal aplikasi M-Pajak lah, kemudian kita ditelepon tuh. Kita, "Oh iya iya, bener ini udah, eee, warnanya sama kok, aplikasinya bener-bener yakin nih ya." Kemudian ada nelpon dari katanya orang pajak lah ya, atau katanya dari institusi mana lah ya, ya percaya-percaya aja gitu. Iya, iya. Kemudian suruh transfer misalkan cuma biaya admin 5.000, 10.000 mana kalau orang jahat kan ya nggak mungkin cuma minta 5.000 ya, Bang, ya. Iya, Ya. betul. Tetapi di baliknya itu ya, kita diminta untuk transfer 5.000 itu Bang, itu sebenarnya cuma umpan, ya. Cuma umpan supaya kita berikan PIN, berikan, password ya. Itu kelihatan semua itu sama si hacker-nya tadi. Oh, PIN-nya ini, oh password-nya ini gitu, ya. Iya. Kemudian, "Oh, terima kasih Bu, udah transfer 5.000 ya, terima kasih," ya. Udah, kayak nggak ada apa-apa gitu. Ya, tetapi setelahnya itu, si hacker-nya ini ngelakuin
transaksi sendiri, ngetransfer ke rekeningnya dia, nggak cuma 5.000, tapi dikuras habis. Ya, dikuras habis. Dan itu yang paling banyak terjadi ya. Malware, social engineering, itu yang paling banyak terjadi di Indonesia. Jadi kita urut lagi ya. Misalnya gua nih korbannya nih, dapat WA dari jangan-jangan dari lu gitu kan, bisa aja gitu kan. Jangan bilang-bilang ya, itu rahasia Gitu kan. pribadi itu. Entah itu bentuknya undangan pernikahan atau install aplikasi gitu kan. Terus kemudian gua klik, si APK itu akan memicu dirinya sendiri untuk muncul di Ya, mobile phone gua. iya. Kalau dia bentuknya kayak menyerupai aplikasi juga mungkin ya. Ya, menyerupai aplikasi. Mirip Biasanya sama menyerupai aplikasi. sama Mirip. banget. Kalau misalnya M-banking sifatnya bentukannya juga mirip semuanya gitu ya. Ya, betul. Nah, di situ kemudian ada lagi si social engineering mulai berperan. Ya. Nelpon gue, diminta untuk validasi misalnya, "Oh, Bapak udah mengaktifkan Ya, mobile banking untuk memastikannya, tolong kami dikirimkan rekening segini dengan jumlah misalnya 5.000 gitu kan. Jadi tolong masukkan PIN dan lain-lainnya, sifatnya kredensial gitu ya." biasanya seperti ini, Bang. Mungkin aku luruskan lagi ya. Ya. Nah, yang Dia kan diinstal, hackernya lu, bukan gua. yang diinstal ya itu, Bang, itu bukan aplikasi M-banking, tetapi kalau M-banking orang curiga nih. Oh, gitu. Kenapa M-banking gua ada 2 gitu ya? Iya, kok ada Oke. 2 gini. Iya. Tetapi aplikasi lain ya, kayak tadi sifatnya M-Pajak, aplikasi pajak. Kalau misalkan aku telat bayar pajak atau telat bayar samsat itu kena denda kan ya. Iya. Ya mending aku langsung pingin segera nyelesain ini masalahnya ya. Dia mungkin pakai aplikasi yang yang jarang dipakai sama orang, betul. dan pasti belum dipakai sama orang misalnya gitu ya, tapi berguna buat dia gitu misalnya ya. Ya, seperti itu, Bang. Suruh ngirimin dana ya cuman sedikit gitu ya untuk administrasi lah dan lain sebagainya. Tetapi di balik itu si hackernya ini ngelihat ini, oh ini dia punya M-banking apa aja sebenarnya. Oh, pada saat dia udah install si APK itu. Iya, bisa kelihatan gitu. Jadi HP-nya Abang nih ya, aku bisa lihat nih, oh ini ada aplikasi apa, Abang lagi ngapain juga kelihatan gitu. Ya, lagi ngeklik ini, lagi ngeklik itu, kelihatan semua gitu. Lagi chatting sama siapa Ya juga kelihatan ya. gitu. Makanya kalau ya ada kadang-kadang WA yang kebobolan di mana ya muncul gitu ya. di sosial media. Salah satunya caranya gitu. Oke. Iya. Jadi itu unsur manusianya juga ya, yang Iya. nggak cuman dari sisi mobile phone-nya gitu ya, dari sisi manusianya juga. Ya. Salah satu cara supaya hacker bisa menginfiltrasi namanya. Ya, salah satunya social engineering ya, menyusup. Paling gampang social engineering. Selain dari mobile banking gitu ya. Ya tadi kita juga tadi bahas chat-chatnya gitu kelihatan pada saat itu, apakah dia cuma bisa melihat saja atau ada yang bisa lebih jauh dari melihat aja si hacker itu lakukan? Kalau si hackernya itu dia bisa semuanya ya. Jadi kalau khususnya Android nih ya, Bang ya. Jadi apa? Kayak cloning gitu? Enggak, nge-remote ya. Oh, nge-remote. Ya, Oke. nge-remote. Aku bisa ngeklik aplikasi A, ngeklik aplikasi B gitu. Aku bisa tahu gitu. Aku bisa lakuin juga gitu. Iya. Mereka si hacker itu kan sejauh ini tadi kan cerita bisa melihat apa yang ada di layar gitu ya. Bisa melihat. Kemudian selanjutnya apa tindakan paling buruk lagi yang bisa dilakukan oleh hacker tersebut terhadap mobile phone itu? Iya. Kalau udah bisa di-remote ya. Kalau udah bisa di-remote, udah bisa ngelihat, ya dia bisa ngelakuin ya. Bisa ngelakuin apapun yang bisa kita lakukan di handphone itu ya. Misalkan transaksi finansial ya. Misalkan nyuri data, ngambilin data. Ya, itu bisa semua ya. Jadi sama kayak gua pegang handphone gua juga gitu. Tapi di handphonenya Abang kalau cuma nyuri data ya, nyuri data itu paling nggak kelihatan ya. Asalkan aku udah bisa nge-remote ini ya, aku ambil ini di handphonenya Abang ya kelihatannya biasa-biasa aja, normal gitu. Oke. Nggak ada tanda-tanda gua di-remote sama siapa gitu nggak kelihatan? Apa jadi nge-lagging atau jadi lambat? Baterai boros, ya itu indikasi pertama. Oke. Ya, baterai boros, kemudian koneksi data jadi lambat.
Ya, karena kan dia harus ada lemot ya jadi. jadi lemot nih HP Ya, kita ya. Itu 2 tandanya. 2 tanda itu. Tapi Ya. kan juga di Indonesia kan juga kayak sulit juga ya buat sekarang itu lemot apa enggak gitu ya. Kan kita kan udah 5G, Bang. Ya Ya. nggak semuanya juga sih. Nggak semua tempat juga sih pakai 5G sih. Kan ada ini bintangnya, tergantung ini posisi. Jadi posisi menentukan prestasi ya. Oke. Kemudian setelah itu apa yang harus dilakukan oleh kalau udah kejadian lah ya, kalau udah Hmm, kejadian. hmm, Kalau kita yang waspada sih semoga nggak kejadian ya. Kalau udah hmm. kejadian gitu ya, ya ketahuan nih, oh kok uang gua berkurang 100.000 nih. Agar tidak berkurang jadi 10 juta, apa yang harus dilakukan oleh pengguna Oke. mobile phone itu? Nah, ini bagi para pengguna ya, kalau misalkan kejadiannya seperti itu ya, yang paling aman dan yang paling cepat dilakukan adalah matikan handphonenya. Mati itu matiin? Benar-benar matiin, Off? shutdown, off ya. Oke. Karena itu akan memutus koneksi gitu, Oke. koneksi data ya. Jadi si hacker-nya tadi ya dia mati juga gitu, karena Ikut mati juga? jembatannya terputus ya. Oke. Kalau internetnya dimatiin, mati juga? Mati juga. Jadi maksudnya nggak ada jadi air gap gitu maksudnya? Iya betul ya. Kayak abang di sini, saya di sini, saya beri jembatan ini ya. Iya. Ya kalau dimatiin jembatannya putus. Oke. Gitu. Dimatiin, terus kemudian kalau dinyalain lagi, Ya dinyalain lagi nyambung lagi. factory reset. Segera factory Oh, reset. factory Ya. reset. Tapi kalau orang Indonesia, waduh kalau di factory reset datanya gimana, kerjaannya gimana, kan banyak nih pikirannya Oh nih. iya. Jadi kadang-kadang kelamaan mikirnya gitu. Ya. Oke. Tapi kalau gitu factory reset itu disarankan untuk dilakukan setiap Ya. 3 bulan kah, 6 bulan kah, setahun kah gitu? Enggak. Ya, kalau factory reset kalau disarankan ya kalau memang ada kejadiannya ya. Hmm. Sebenarnya itu apa ya istilahnya ya? Kalau kita ngomongnya kalau memang sudah kejadian ya, ya udah cara memang satu-satunya untuk ngilangin virus, ngilangin malware tadi ya tadi matiin data atau factory reset. Karena kita nggak Udah. tahu si malware itu tersimpan di mana ya kalau gitu ya. Iya betul. Ngeluarinnya susah. Ya. Ngeluarinnya susah, lebih gampang di reset aja. Di reset aja. Ya, dan lebih pasti. Iya. Komputer bisa gitu juga dong sebenarnya. Komputer sama. Sistemnya sama. Mau komputer, mau tablet, mau handphone ya, HP, mau smartwatch sama semua. Kalau gitu amannya data-data simpen aja di cloud gitu ya. Jadi kalau factory reset jangan usah simpen Iya, gitu ya. betul. Salah satunya itu untuk cegah namanya ransomware biasanya. Iya. Terus kemudian setelah factory reset nyalain lagi, ganti tuh semua tuh password. Ya, kemudian harus call ke kalau misalkan kita punya aplikasi finansial ya udah call, aku minta ganti user, ganti password atau blokir dulu sementara lah ya, itu yang paling aman. Rempong tapi aman ya. Iya. Lebih baik rempong daripada nggak aman gitu ya. Iya benar. Karena keamanan ini berbanding terbalik sama kenyamanan. Oh, pasti itu ya. Pasti itu. Pasti ya. Kalau terlalu nyaman-nyaman banget ada kemungkinan berarti nggak aman gitu ya. Betul, bisa jadi. Ada kemungkinan ya. Celahnya itu pasti ada. Ya. Tapi semakin tidak nyaman, ya orang siapa sih yang mau ngelakuin hal itu gitu ya. Iya. Kalau misalkan aplikasinya ada aplikasi yang harus pakai inputin PIN nggak cuma sekali tapi 2 kali, 3 kali, tambah OTP, tambah fingerprint, tambah siapa yang mau pakai gitu. Ya. Jadi antara betul banget. Ya kenyamanan dan keamanan ini harus seimbang. Ya. Itu yang keseimbangan itu yang jadi seninya nih sebenarnya, Pak. Oke, tar dulu ya. Kita nanti bahas mengenai itu kan tadi di sisi pengguna, kemudian kita akan bahas mengenai dari sisi pengembang aplikasinya dan juga penyedia aplikasinya, provider aplikasinya. Jangan lupa untuk klik subscribe di YouTube channel Net Public ID dan juga ikuti semua platform-platform media sosial di mana Net Public ada di situ. Dan juga kayaknya Bang Omega udah subscribe YouTube Bang. Sudah lah. Udah like semuanya. Yang pasti Instagramnya sudah di like semua. Terima kasih. Ada di description box semua link-linknya. Bang, udah lama di multipolar teknologi ya Bang ya? Baru? Oh baru. Tapi udah? Baru 15 tahun. Udah SMA itu. Dari single, nikah, punya anak 1, punya anak 2, udah. Semua di multipolar teknologi. Dari 15 tahun itu memang tren tentang keamanan berubah-berubah ya. Terutama dari sisi penyedia aplikasi dan juga pengembang aplikasi ya. Iya. Jadi kalau secara tren keamanan ya, antara 15 tahun yang lalu sama sekarang itu beda.
Kalau 15 tahun lalu, siapa sih yang punya handphone? Jarang, ya. Paling cuma Apalagi satu gitu. smartphone ya, Iya. BlackBerry ya, Symbian, Nokia. Jadi ada pergeseran. Dulu serangan itu banyaknya itu lewat browser ya, web browser Iya. Mozilla Firefox, Google Komputer. Chrome, komputer ya. Tapi kalau sekarang itu lebih ke mobile application. Ya, karena tadi yang Abang bilang di awal ya, sekarang penetrasi penggunaan handphone tuh semakin besar ya. Jadi semua orang itu malah kadang-kadang coba Abang tanya ke anak-anak yang mungkin SD ya. Kebetulan anak saya SD, Bang. Ya, itu kalau dia ngoperasiin tablet, ngoperasiin handphone, Operasi itu orek-orek apa? ngorek-ngorek gitu, klik-klik ya, dia tahu gitu apa opsinya, udah tahu, dia lancar banget. Tapi disuruh pegang laptop, Gagu. ini apa ini? Kontrol C. Ini nggak bisa gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi memang ada pergeseran dan itu memang ya memang kita harus adaptasi ya. Kita harus adaptif ya. Kita harus ngerti bahwa memang ada pergeseran itu dan kita harus fokus. Ini kita mau ngamanin yang mana gitu. Ya, prioritas sekarang adalah semua ke mobile application. Kan nggak fair ya Bang ya kalau semua keamanan ditaruhnya karena salahnya pengguna gitu kan. Kan harus ada kewajiban juga dari sisi pengembang aplikasi dan provider aplikasinya gitu ya. Pertama, langkah apa yang harus dilakukan oleh mereka pengembang dan penyedia aplikasi itu? Ya. Nah, ini kebetulan tadi ada pergeseran 15 tahun itu loh, ya. Dulu saya programmer ya, saya nge-develop aplikasi gitu ya. Jadi tahulah seluk-beluk pengembangan aplikasi, bikin aplikasi seperti apa gitu. Nah, memang harus terutama di financial institution itu ya, itu harus ada yang namanya penetration test. Jadi sebelum aplikasi ini dipakai sama bank, sama yang lain ya, sama masyarakat luas, itu harus dites. Ya, dites, kemudian keamanannya seperti apa, kalau misalkan ada celah atau ada yang bolong, ya kita harus perbaikin. Ya, seperti itu. Nah, tetapi ya, ternyata antara hacker ya sama programmer ini itu dia saling balap-balapan ini ya. Kayak kejar-kejaran tikus sama kucing ya. Nah, setiap diperbaiki yang masalah yang A itu kemudian muncul lagi. Jadi nggak bisa ini, susah untuk ngejarnya gitu ya. Si pengembang aplikasi biasanya akan memberikan yang basic security-nya pasti. Karena itu. dia ada satu regulasi yang dimana kalau nggak lolos tadi namanya tes keamanan tadi ya, dia nggak boleh ngedarin ke masyarakat luas. Itu untuk financial institution seperti itu. Ada regulasinya. Ada regulasinya dan itu dari OJK. Jadi kalau yang basic ini mereka akan tutupin, ya, tambalin lah istilahnya ya, akan diberikan ya. Tetapi kalau misalkan yang advance tadi ya, yang ada malware-nya, kemudian ada virusnya, kemudian nanti ada cara metode penyerangan atau attack yang baru. Nah, ini yang jadi tanda tanya ini ya. Karena secara developer nih ya Bang ya, aku akan lebih mentingin ngembangin fiturku ya, ngembangin fitur di aplikasi. Misalkan bisa chat AI, sekarang kan seperti itu kan ya. Kemudian bisa transfer kemana-mana ya. Nah, tapi kadang-kadang security-nya ini biasanya prioritasnya bukan yang nomor satu. Ya, fitur nomor satu, security mungkin bisa di bawah-bawahnya. Nah, itu sih yang jadi gap ya sekarang ya. Oke, kalau gitu kita ngomongkan pengembang aplikasi itu kejar-kejaran sama si hacker gitu. Apalagi si hacker ini sekarang udah pakai AI. Ya, betul. AI itu mempermudah mereka untuk melakukan serangan bertubi-tubi, nggak cuma sekali, 2 kali, kayak dulu mungkin cuma 15 tahun yang lalu. Sekarang itu, ya gue sekali, nggak apa-apa deh nggak masuk. Gue coba cari lagi, masuk lagi apa enggak, masuk lagi apa enggak, gitu kan. Sampai kedua mereka mungkin ada kelengahan di sisi penyedia provider atau dari mungkin ada kelengahan dari sisi penyedia aplikasinya, pada akhirnya dia masuk begitu ya. Satu hal adalah membentengi.
Kemudian kita juga melihat perlunya adalah kalau sudah masuk, apa yang bisa dilakukan oleh si pengembang aplikasi atau dari penyedia aplikasi tersebut. Oke. Oke. Jadi tadi ya, yang masalah kucing-kucingan tadi ya, antara pengembang aplikasi sama hacker ya. Nah, makanya ini kita perlukan satu solusi gitu, satu orang atau satu institusi yang fokus benar-benar kejar-kejaran sama si hacker gitu. Kalau Polisinya? ya kayak kita semacam polisi ya, Iya. betul ya, semacam polisinya lah ya. Nggak bisa nih, kita warga biasa, kita harus kejar-kejaran sama hacker, nggak bisa, susah ya. Oke. Harus Ya. ada satu polisi yang kejar-kejaran nih sama si hacker-nya. Nah, itu yang kita, perlukan ya. Jadi, ada satu institusi yang benar-benar atau satu solusi yang benar-benar hanya fokus ke security. Iya. Ya, karena kalau pengembang aplikasi tadi fokus ke security nggak bisa, karena dia top priority-nya adalah fitur. Mhm, Ya, mhm. security nomor berapa gitu. Jadi biarin si pengembang aplikasi itu mikirin fitur, Ya, kemudian dia panggil multipolar technology, lu ya, tolong amanin dong ya, aplikasi gua ini. ya kayak Kayak gitu. polisi atau satpamnya lah ya Iya, kita. polisi atau Iya. satpamnya gitu ya. Nah, analoginya sebenarnya kalau di pengembang aplikasi itu udah kalau rumah gitu ya Bang ya. Kalau rumah itu kita cuma berikan kunci ini ya. Multipolar technology, ngasihnya kunci doang gitu. Kalau tadi pengembang atau Oh, developer oke, sorry, aplikasinya, iya. ya, Heeh. itu dia akan, berikan kuncinya nih, kunci gagang pintu gitu ya. Iya. Tetapi, karena nih malingnya ini sangat canggih nih ya, nah kita butuh satpam gitu. Nah, Iya. satpamnya itu yang ada di mobile app protection, Oke. seperti itu. Kemudian, gimana kalau kejadian ya? Nah, hal itu yang kita balik ya, kita harus lakukan supaya nggak kejadian ya. Kalau udah kejadian, percuma lah ya, Oh gitu? percuma bayar satpam ya, percuma bayar Oh, polisi gitu iya, ya. iya, 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 iya. Iya, kan jadi pola pikirnya adalah gimana supaya sebelum malingnya ini masuk ya ini udah ditangkap duluan gitu. Hmm. Ya, jadi jangan sampai malingnya bisa masuk. Nah, karena kalau tadi, kalau sudah masuk ada kerugian finansial, ya, ya kerugian material juga ada di situ gitu ya. Secara tanggung jawab, secara nama baik ya, kemudian nasabah juga rugi ya, itu yang akan dihindari. Ya, jadi posisinya adalah sebelum masuk si hacker-nya atau si malingnya tadi, ya kita udah tangkap duluan, Oke, oke. gitu. Dari sisi pengembang aplikasi kalau udah menyerahkan ke multipolar technology untuk keamanannya gitu Hmm? ya, senyaman apa gitu bagi mereka gitu? Ya, ya. Apakah perlu keahlian keamanan juga dari mereka gitu? Hmm, Apakah semua diserahkan kepada multipolar technology atau ada keseimbangan antara keduanya gitu? Atau memang aplikasi dari solusi dari multipolar technology bisa memudahkan mereka gitu? ya. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi salah satu, concern ya, Iya dong, kalau gue jadi concern. pelanggan gue pasti nanya gitu kan. Iya, betul. Ini semudah apa gitu? Apakah nanti, bikin susah nggak? Biasanya pada dari programmer-nya nih, "Wah, ini ada tambahin apa sih, kalau nambahin kayak gini itu, gimana sih caranya?" Nah, itu udah Pengalaman mikirnya pengalaman pribadi ya, Bang, pengalaman ya? pribadi, betul. Pengennya kan ya kita nggak mau ya, semua nyaman ya, dari, penyedia jasanya, kemudian dari pengembangnya, ya semua nyaman gitu. Nah, kalau dari solusi mobile app protection yang kita, berikan gitu ya, itu ada fitur yang namanya less code atau bahkan no code ya. Jadi nggak perlu ada integrasi pakai ngoding lagi gitu Iya. ya. Apalagi sekarang zamannya kejar-kejaran sama hacker itu. Iya betul, kalau suruh mikirin ngoding lagi, aduh lah susah lah. Dan tadi kita harus cepat juga gitu ya, cepat untuk, deliver ke marketnya juga ya. Jadi, eee, less code atau no code ini ya, itu memudahkan untuk pengembang atau dari penyedia jasanya, supaya biar dia lebih cepat time to market-nya ke pasar ya, dan yang pasti aman, Iya. gitu. Pada saat udah terpasang, Hmm, udah terinstall, itu semua benteng-benteng keamanan cyber itu, kan namanya juga hacker pasti masih usaha juga kali ya, ya, gitu. ya. Solusi dari multipolar technology ini bisa apa agar menghalau mereka itu tidak masuk ke dalam sistem? Oke.
hacker ya, sebenarnya manusia biasa juga. Masyarakat biasa lebih Sama tepatnya. dong. Oh, Sama, bedanya apa bedanya? nggak kelihatan sebenarnya. Bedanya di rekeningnya mungkin. Nah, hacker itu sebenarnya paling gampang cara menginfiltrasinya, mempelajari aplikasi, cara melakukan kejahatan ya. Dia jadi sebagai nasabah aja, dia daftar sebagai nasabah gitu. Hmm, Normal gitu, iya. boleh kan Iya, ya? boleh, boleh, boleh. Ya, pekerjaan ya nggak mungkin kalau kita ngomong pekerjaan hacker nggak mungkin lah ya, pekerjaan karyawan swasta gitu ya. Atau jadi DJ yang penting kelihatan legal. Iya. DJ DJ ternyata di belakangnya, nah seperti itu gitu ya. Yang paling gampang ada ya seperti biasa kayak nasabah biasa, pelajari dia punya device ya, punya modal ya, dioprek aja gitu ya, sama seperti biasa gitu. Nah itu yang jadi masalah ketika ya dioprek ini ya, itu harus ada notifikasi gitu ya. Jadi kalau di solusi mobile app protection ini, dia bisa memberikan notifikasi ke penyedia jasa. Oh ini ada security violation ya, ada pelanggaran security ini. Mm-mm. Kok ini kok pelanggaran security-nya ini dia berturut-turut ini. Ini kayak orang kayak ya, nyoba-nyobain ya. Nah ini kita bisa blokir. Iya. Seperti itu ya. Jadi benar tadi yang seperti Abang katakan ya Bang ya. Untuk mencegahnya, hacker-hacker yang ngelakuin nyoba-nyobain ini ya, itu bisa dengan memberikan notifikasi. Ya, supaya dia bisa, "Oh, si user ini sepertinya aneh nih ya." Di telepon kok nggak ada sesuatu, dia ngomongnya baik-baik saja gitu ya, itu Hmm. kita bisa blokir. Ya berarti artinya kalau pengguna yang bener kan cuman transfer, Iya, terima betul. duit, gitu Kemudian ya? kalau ada, masalah pun cuma 1 kali, 2 kali Iya, gitu, iya, iya. ya. Dan kalau yang si hacker ini ada anomali gitu ya? Anomali tindakan, anomali activity yang itu yang kita bisa. Itu langsung ketahuan sama Iya. solusinya multiple Iya teknologi? betul. Jadi dia secara real time memberikan notifikasi ke dashboard gitu ya. Oh ini ada anomali nih. Ini usernya ini kok ada yang aneh ini ya. Iya. Berkali-kali, terus-terusan gitu ya. Setiap hari gitu. Dan dia nggak ngelaporin sesuatu gitu. Mhm, mhm. Nah, itu yang kita akan suspek ya sebagai Setelah disuspek kemudian terserah kepada yang punya terserah mobile kepada banking? penyedia ya betul ya. Tergantung kebijakannya seperti apa. Yang penting kita udah berikan, ini suspeknya ini nih, ya, Iya, iya. mau diapain gitu. Heeh. Ada cerita nggak biasanya diapain sama si mobile banking itu? Ya, kalau makanya tadi, masalahnya adalah hacker ini ya, dia terbukti menjadi, pencuri ya, kalau kalau ketika udah melakukan pencurian gitu. Tapi kalau nyoba-nyoba itu Iya kan kan belum belum. belum melakukan itu Iya, udah itu yang kriminal atau belum sebenarnya? belum Nyoba-nyoba itu? belum. Kalau duitnya udah diambil udah jelas berarti nyolong Iya, gitu ya? betul. Kalau Oke. duitnya diambil jelas nyolong. Jadi ini semuanya sudah serba otomatis perlu orang lagi untuk melihat anomali-anomali itu atau enggak, Kak? Nah, di beberapa solusi ya, yang kita tawarkan itu ada yang namanya terintegrasi sama machine learning ya. Jadi dia bisa ngecekin anomali gitu. Jadi nggak perlu orang lagi gitu. Ya paling orang lagi ketika orangnya hanya akan menunggu, oh ini ada peringatan nih ya. Iya. Oh kode merah, kode merah. Hmm, Nah hmm. itu baru dia dicekin. Oh ini kode merah kenapa gitu. Oh bener apa enggak gitu ya. Iya. Karena Nah suka ada false alarm juga ya? ya itu ada yang namanya false true ya. Iya. Ya, false true. Jadi dia Apa tuh maksudnya tuh? alarmnya ada ya, Iya. tetapi secara tindakan ya, secara kenyataannya itu enggak ini, false positive, sorry. Namanya biasanya kita ngomongnya false positive alert ya. Alarmnya bunyi tetapi secara, keadaan di nyata enggak, bukan merupakan suatu pelanggaran gitu. Oke. Tadi akhirnya pakai AI. Hmm. Solusi keamanan cyber-nya juga harus pakai AI juga kah? Mmm, nah, kalau hacker yang pakai AI tadi ya, mungkin ini aku share aja ya, kalau yang menggunakan AI itu biasanya untuk video kamera, EQYC, untuk mendaftarin, saya pakai mukanya Abang nih ya, Oke, iya, iya. pakai punya Abang, tapi ngomong ke customer service-nya ya ngomong kayak biasa gitu. Kalau Pakai deepfake gitu? ya dipakai deepfake ya, Bisa pakai tuh jalan tuh? Oh bisa. gitu? Itu namanya kalau di hacker itu ada yang namanya aplikasi Vcam, Mhm. Vcam X ya. Nah, itu dia bisa jalan ya, eee, dia bener-bener kayak ini, kayak videonya udah saya siapin nih ya, atau mungkin misalkan
defect-nya udah aku siapin ya. Iya. Nanti ketika kameranya nyala gitu ya, itu udah ke switch aja itu. Oke. Dia bukan ke kamera yang bener-bener di muka kita, tapi dia udah dilewatin ke Oke, beberapa oke. sistem gitu, atau pakai video orang lain. Iya, kalau kita apply mau digital banking gitu kan, kan suka pakai si KYC itu ya, EQYC ya, KYC, Know Know Your Your Customer. Customer ya gitu kan. Ya, Kan suka disuruh mengedipkan mata, ya, liveness kanan, detection ya. kiri gitu kan. Hmm. Itu udah bisa diakalin juga dengan Bisa cara seperti itu. diakalin, ya. Bisa diakalin dengan seperti itu. Karena liveness detection pun kalau dia pakai defect gitu ya, ya udah kiri ikutan ke kiri, kanan ikutan ke kanan gitu. Begitu ya, sampai begitu Iya, kan. Tapi sampai kita seperti nggak tahu, itu. maksudnya pada saat itu kita harus disuruh mengedipkan mata atau disuruh ngadep ke kanan atau ke kiri gitu. Itu udah bisa mengikuti perintah dari si KYC sistemnya itu kan. Bisa, bisa. Ya, itu sekarang sudah bisa. Jadi aku ya kayak filter di WhatsApp gitu ya. Iya. Mukanya dicembrengin ya, sama seperti Oh, itu kayak gitu gitu. ya. Ya, mau kiri kanan ya sama aja Iya, gitu. iya, iya, Tapi iya. ini bukan mukanya yang dicembrengin, tapi mukanya pakai mukanya Bang. Jadi memang secara real time dia kayak dikasih kayak overlay gitu ya. Iya betul, Gitu ya. near real time ya Ini sebenarnya. real Ya. time dia kalau jadi kita masuk kanan jadi si pelakunya lihat ke sana, Iya. ke sini gitu ya. Iya. Suruh liatin KTP, gampang lah. KTP bisa diambil dari mana aja gitu. Iya. Kalau mau liatin kartunya, ya tinggal bikin print kartunya juga bisa gitu. Ya. Iya. Habis lah kita ini. Gitu caranya ya. Makanya harus diproteksi dari sisi pengguna juga harus tetap waspada, dari sisi pengembang Pengembang juga harus tetap up to date Yes. dengan tren-tren keamanan cyber, Terkini. ancaman-ancaman cybernya yang paling keren seperti apa, sehingga mereka tidak lagi bisa dimasuki oleh para hacker. Tapi nggak ada yang 100% kebal kan, Bang ya? Nah, semua orang bilang begitu katanya soalnya. Iya, Namanya 100%. juga buatan manusia Iya, itu Pak, ya. ya 100% cuma Tuhan. 99,9 jadinya. Tapi paling tidak ada usahanya Paling untuk tidak, ya betul. daripada nggak usaha sama sekali. Iya, betul. Jadi kalau di keamanan ya kita ngomongnya adalah zero trust ya. Jadi nggak ada yang bisa dipercaya sebenarnya. Oke. Ya, Pak. Walaupun itu pun karyawan bank itu sendiri gitu. Oke. Ya. Atau dari orang terdekat sendiri atau misalkan kepala IT-nya gitu ya. Itu yang malah bisa jadi sumber-sumber fraud di situ. Kebocorannya bisa di situ, bisa dari dalam ya. Gitu. Mungkin kalau dari cerita-cerita banyak itu misalnya nggak dari dalam, misalnya dari rekanan juga bisa. Kebocorannya mesti paling pertama adalah dari dalam. Ya, itu yang jadi masalah dan itu kalau di security kita ngomongnya zero trust ya. Jadi nggak ada yang bisa dipercaya 100%. Tapi ada kemungkinan dianya memang tidak bermaksud jahat. Tapi kemudian ya seperti tadi ada aktivasi phishing gitu ya. Ke internal mereka gitu, yang memang punya akses, punya otorisasi untuk masuk ke dalam sistem, ya dia tertipu aja untuk melakukan itu. Bisa aja gitu, Bang. Bisa aja. Bisa aja yang ngelakuin misalkan nih ya, saya karyawan satu bank itulah ya, atau finansial institusi gitu ya. Ya, saya yang ngelakuin bukan saya gitu. Saya cuma jual data ke abang gitu. Abang yang ngelakuin hackingnya. Atau abang jual ke tangan-tangan itu udah beberapa tangan gitu ya. Iya. Itu bisa juga gitu. Dan itu kejadian di Indonesia. Oke. Banyak yang seperti itu. Ya. Oke. Sebelum nanti beranjak ke sesi berikutnya, sebelum lagi gue ingetin untuk subscribe YouTube-nya Net Public ID dan juga cek di description box ada link-link ke media sosial kami lainnya, ada Instagram, ada LinkedIn, ada website kami juga. Kunjungi mereka semuanya dan follow serta subscribe. Seperti Bang Omega ini. Puas kan Bang dengan apa yang disajikan oleh Net Public? Mantap. Ya. Sejauh ini aku scroll gitu ya, cukup knowledge ya, cukup memperkaya pengetahuan lah. Promosi dikit gue boleh ya? Gitu ya. Testimoni dikit boleh ya? Apa Bang yang disukai dari Net Public Bang pada saat scroll? Iya, jadi informasinya cukup beragam ya Bang ya. Kemudian narasumbernya juga cukup meyakinkan lah. Bang Omega. Salah satunya saya. Tapi benar kok Bang. Ya. Kalau gitu tolong sebarkan ke teman-teman lainnya, customer juga makin banyak peminat-peminat atau fans-fansnya Net Public ID.
Terima kasih Bang ya. Bang, ini ada satu sesi lagi tapi kita lebih tanya mengenai keamanan cyber yang sifatnya juga lebih general aja ya Bang ya. Seperti ya kita juga sekarang kan hidup di era internet, ada era sekarang juga masuk ke era AI gitu. Kita udah Ya. bilang 100% kita tidak ada keamanan yang 100% bisa menjamin keamanan kita semuanya ya, gitu ya. Jadi apakah kita harus lepas dari internet? Apakah harus lepas dari AI? Apakah harus lepas dari mobile phone? Kembali lagi ke masukin mesin ATM, kembali ke teller gitu Bang? Ya. Kalau pendapat saya Bang ya, ya semakin mudah ya, memang semakin rentan ya. Tetapi tadi kita harus melakukan cara mitigasi risiko ya. Nggak ada yang 100% sempurna, betul. Ya, tapi kita harus memitigasi supaya risikonya menjadi kecil. Iya. Nah, itu kalau di security seperti itu ya. Nggak ada yang 100% sempurna ya. Nah, jadi kalau tidak harus pakai handphone atau harus kembali ke tradisional itu tidak ya harusnya ya. Ya, kita gunakan sesuai dengan fungsionalitasnya ya, dan kita juga harus selalu meng-up-to-date atau memproteksi, misalkan meng-up-to-date isu-isu keamanan ya. Kemudian kita juga harus waspada ya pasti sebagai end user ya. Oke. Ya. Bang, waspada sama parno beda kali ya? Beda. Gitu ya. Betul. Apakah kita harus sampai di level parno sekarang ini? Ya, tadi Bang ya. Security sama kenyamanan berbanding terbalik ya. Semakin nyaman semakin banyak digunakan ya. Semakin tidak nyaman semakin sedikit yang menggunakan ya. Tapi semakin aman kadang-kadang ya. Nah, seninya adalah bagaimana kita nyimbangin sebenarnya Bang ya. Jadi nggak perlu sampai level parno ya, biasa-biasa aja gitu ya. Kita harus bisa menyeimbangin di mana security-nya kuat ya, tapi kenyamanannya juga oke gitu. Nah, itu sih yang menjadi PR ya, tantangan bagi kita semua sih sebenarnya. Apalagi terutama untuk penyedia jasa atau pengembang aplikasi. Jadi kita coba tanya penonton dulu nih. Enak nggak pakai mobile banking dibandingkan harus ke ATM, ke teller segala macam gitu? Enak banget pastinya. Cepat, Iya, cepet banget. gampang. Iya. Tapi handphonenya udah pada diproteksi atau belum? Siapa di sini yang pakai multi-factor authentication gitu ya? Siapa yang pakai sistem keamanan berbayar gitu? Antivirus lah di sini. Antivirus gitu loh. Yang gratisan aja. Kalau gue sih Bang ya, gue Iya. tuh udah sampai level parno sebenarnya. Oh ya. gitu. Iya, jadi Karena? kalau pertama gue pernah kena hack komputer ya, tapi dulu ya, Oke. mungkin sekitar 10 tahun yang lalu tiba-tiba black screen gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi gue udah tahu rasanya kalau misalnya kena hack gitu ya. Alhamdulillahnya gue belum pernah ke hack mobile bankingnya, atau gue nggak tahu. Dimana gue cuma diambil 1.000, 2.000 gitu ya. Gue nggak tahu gitu loh Kalau ya. kampus sih nggak segitunya sih. Gitu loh. Jadi gue sekarang ini saking parnonya, kalau WA gue nggak kenal, gue nggak akan gue apa-apain lah pokoknya lah. Kalau bisa hapus, lupakan, dan juga move on aja. Even bahkan ada yang kenal pun gitu ya, gue juga akan lihat sampai gue lihat detail-detailnya gitu ya. Ini link atau APK seperti tadi itu loh. Termasuk gue sekarang juga kalau ke ini juga problem nih Bang. Namanya juga gue tua gitu ya. Mobile phone itu kan layarnya kecil ya dibandingkan sama laptop gitu ya. Jadi gue juga harus memperhatikan sekali itu link URL-nya bener apa enggak. Ya, atau ditambahin karakter apa gitu ya. Nah, gitu kan. Kayak .com sama .cam gitu kan. Ya. Lu kalau dari jauh, nih gue lihat dari jauh gitu kan, kacamata plus gitu kan. Udah mirip gitu loh. Ya. Gitu loh. Jadi gue semakin parno terus terang gitu loh. Ya, mungkin lebih tepatnya lebih waspada sih. Waspadanya double gitu. Waspadanya Namanya double. juga seneng gitu. Gue juga nggak bisa ngelepasin lagi dari mobile banking, dari nonton video di mobile phone, dari kerja di mobile phone, dari tablet, begitu ya. Tapi memang waspadanya harus, gue bilang udah sampai taraf gila-gilaan sih. Nggak apa-apa deh gue nggak nyaman gitu. Kadang-kadang gue juga ngeluh juga deh.
seperti ya itu ya kata tadi ya multi-factor Multi-factor autentifikasi gitu, gua harus bolak-balik tapi ya demi keamanan aja. Ya. Begitu sih Bang. Ya. Tapi nggak semua orang kayak gua sih, gua rasa sih. Tidak semua, betul. Seperti tadi yang kita tanya ke penonton tadi kan nggak begitu kan. Kalau Abang ini, kalau aku lihat sih lebih sudah familiar ya sama Karena udah pernah. teknologi. Oh, karena udah pernah Iya. ya. Mungkin salah satu reasonnya karena udah pernah. Tapi kan jangan sampai orang lain kena juga gitu, Iya. apalagi kalian Jadi duit gitu kan. yang jadi pertanyaan adalah gimana kalau orang-orang yang nggak familiar dengan teknologi ya, yang gaptek lah ya dalam tanda Iya. kutip ya. Tapi mereka pegang mobile banking, iya, pegang uangnya gede. ya, tapi jumlahnya aja banyak banget kan tadi kan. Bisa ratusan juta, bisa MM-an ya. Iya. Nah, hal ini yang menjadi yang perlu kita lindungi. Dan ini memang kita lindungin gitu kalau dengan mobile app protection itu. Memang target pasarannya ini bukan yang untuk THI. Kalau THI udah WhatsApp apa nih, WhatsApp aneh, kemudian ada grupnya aneh kayak gini gitu. Itu udah kelihatan gitu ya. Tapi kalau orang yang ini orang misalnya orang tua gitu ya. Iya. Kemudian ya dia sembarang klik aja gitu. Okein aja. Kadang-kadang nggak ngerti artinya okein aja kan ya. Iya, memang seperti itu gitu. Ya, install ini oke. Allow fungsionalitas ini oke. Allow ini akses ke kontak Oke. kontak gitu. oke. Daripada nggak bisa pakai aplikasinya gitu, semua itu oke gitu. Kan. Diokein aja gitu. Artinya paling tidak dari mobile application protection. protectionnya multiple teknologi sudah bisa mengantisipasi kalau Yes. dari Iya. pengguna-pengguna melakukan kelalaian seperti itu Iya. ya, atau ketidaktahuan seperti itu dong ya. Betul, dan itu memang menjadi yang sasaran kita ya. Jadi Dan memang dari sisi fokusnya pengguna gitu. juga nggak kerasa Nggak kerasa. ada fitur-fitur seperti itu ya. Nggak kerasa, ya. Di sisi hackernya yang kerasa. Oh, Bang, yang kelihatan dari sisi hackernya gitu Bang. Di sisi hackernya ini udah dipasangin tapi kok nggak bisa ngapa-ngapain ya gitu. Aku nggak bisa ngapa-ngapain nih, mau lihat source code-nya juga nggak bisa, mau pelajarin juga nggak bisa ya. Yaudah, aku beralih ke aplikasi yang lain ya. Iya, Gitu. iya. Istilahnya gitu. Bang, pertanyaan terakhir ya. Dengan segala ancaman digital di luar sana itu ya, kalau cuma satu saran yang bisa diberikan sama Bang Omega kepada halayak luas penonton Net Public ini, apa Bang? Sarannya Bang, satu aja, tapi bisa impact-nya besar. Jadi satu aja Bang ya. Ini Satu sebenarnya ada 10 nih. Ya, Nggak boleh ya? nanti tambah 2 jam lagi. Oke, yang pertama ya. Satu yang saya mau share ya, itu adalah kewaspadaan tadi Bang. Ya, harus tahu ini seperti apa gitu ya. Harus minimal up to date lah ya. Up to date. Oh, ini ada link masalah tadi, linknya kok merah, tandanya coret merah. Nah, itu ya. Itu yang harus kita berikan informasi terus nih sebenarnya kepada teman-teman yang ada di sini gitu. Satu lagi berarti harus tetap follow dan juga subscribe dari platform media sosialnya di mana ada Net Public itu, karena kita sering memberikan saran-saran atau juga memberikan rekomendasi bagaimana memberikan keamanan kepada kita dari sisi pengguna. Jadi kalau ada keraguan nanti boleh tanyalah nanti ke Bang Omega nanti di Silakan. komen lah ya gitu ya. Di komen di sini. Terima kasih Bang Omega ya. Oke, sudah thank you, ada di Bang studio kami. Putri. Bisa share banyak mengenai keamanan. Semoga dengan video ini makin banyak ya. orang-orang yang makin aman menjalankan aktivitas mereka di mobile phone, smartphone mereka, sekaligus tetap nyaman. Kalau gue dari dulu kan memang parno ya, biar mereka tetap nyaman aja. Sampai kayak gue ya. Terima kasih Bang. Oke, thank you Bang Putri.